Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas dan mendebak-debak sifat dan karakter seseorang yang bernama Arifin. Nah, buat kalian yang namanya Arifin, kalian langsung aja nonton video ini dan jangan lupa disaksikan, disimak dan didengarkan sampai videonya selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga dan family yang lainnya dan teman-teman yang lainnya, tetangga kerabat dan yang lainnya pokoknya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, ya enggak Arifin? Oke, buat kalian namanya Arifin, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya ya guys ya. Arifin, kita akan menebak-nebak sifat dan karakter seseorang yang bernama Arifin. Nah, sumbernya ini ya menurut namanya.com guys. Arifin dalam bahasa Islami itu artinya yang bijak. Wow, bagus banget ya. Arifin dalam bahasa Arab artinya yang banyak mengetahui guys. Jadi kalau dalam bahasa Islami artinya bijak, dan kalau dalam bahasa Arab artinya yang banyak mengetahui. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses di mana Arifin ini kita akan mendebak-nebak sifat dan karakternya menurut Darussalam Channel ya guys ya. Arifin ini menurut Darussalam Channel adalah lelaki yang gigih dan pekerja keras guys. Dia itu seperti terlahir sebagai lelaki sejati gitu loh. Dia adalah lelaki yang penuh dengan rintangan dan ujian hidupnya guys. Namun, yang namanya Arifin ini adalah sosok lelaki yang tidak pernah memperlihatkan rasa lelah dan keluhannya. Jadi dia itu kalau di depan orang atau di hadapan orang, di hadapan tongkrongan, di hadapan teman-temannya, keluarga dan famili dan teman-teman yang lainnya, tetangganya, Arifin itu tidak pernah memperlihatkan rasa muka melas atau nuansa-nuansa sedih. Dia itu tipe orang yang selalu memberikan keceriaan dalam setiap keberadaannya. Pokoknya dia itu kalau ada rasa kayak gelisah, murung, problematika dalam hidupnya, dia lebih ke arah nyimpen, mendem sendiri gitu loh guys. Dia tipe orang yang nggak terlalu terbuka gitu sama orang lain. Itu tebakan gue ya guys ya, bisa benar bisa salah. Dan ibaratnya ada benarnya, alhamdulillah. Kalau ada yang salah itu ada benar-benar hal yang wajar karena kita main tebak-tebakan guys. Bisa benar bisa salah. Guys, Arifin ini ya tebakan gue adalah sosok lelaki yang dimana dia itu sosok lelaki yang mandiri guys dan tidak bergantung dengan orang tua apalagi teman-temannya. Dengan orang tuanya aja dia tidak tergantungan apalagi teman-temannya. Dia itu serba mandiri gitu loh guys. Kayak tebakan gue itu ibaratnya dia ngajakin temannya ke kafe tapi temannya nggak bisa, ya dia let's go, pergi sendiri gitu loh, nggak terlalu banyak mikir orangnya guys. Dia tetapi tipe lelaki yang cepat dan gesit, juga serba melakukan segala hal dengan mandiri. Dia paling tidak suka dicampuri urusan pekerjaan, apalagi permasalahan atau privasi atau pribadinya, nggak suka diurusi atau diikut campurin. Guys, Arifin ini guys ya adalah sosok lelaki yang menjadi tulang punggung keluarga. Yang dimana kalau tebakan gue ya, Arifin ini dia anak pertama atau anak kedua, bahkan ketiga. Tapi pokoknya ya di antara ketiga itu, dan gue lebih condong ke anak ketiga sih yang namanya Arifin ini. Dia itu tergolong sebagai manusia yang tingkat kepercayaan dirinya itu tinggi guys. Dan yang namanya Arifin adalah sosok yang mudah bergaul dan mudah bersosial. Hampir siapapun yang bertemu dan berjumpa dengan Arifin ini guys ya, dia itu selalu menjadi teman akrabnya guys. Arifin itu seperti mempunyai kekuatan tersembunyi gitu sih. Dia bisa membuat musuh menjadi teman guys dan bisa mencairkan suasana. Wow, bayangkan musuh menjadi teman. Kayak dia itu kalau punya musuh, dia itu tidak terlalu menanggapi gitu guys. Kayak lebih ke arah membaikin. Bayangin, dia dimusuhin orang ya, tapi dia tetap baik gitu guys. Jadi dia itu bisa membuat suasana vibes yang dimana bisa membuat musuh menjadi teman, dan itu adalah hal yang luar biasa banget. Dan dia itu bisa mencairkan suasana, ibaratnya ada suasana yang lagi rame, genting atau gimana, kayak nuansa-nuansa bau-bau marah gitu guys ya. Nah, Arif ini bisa mencairkan suasana guys, jadi kayak lelucu gitu loh. Ya, you know what I mean lah. Arifin adalah sosok lelaki yang tidak suka membuat masalah dan lebih cenderung bersifat umum dan tidak suka memihak. Dia itu lebih suka zona aman dan zona nyaman. Dia itu pemikir yang simple dan open minded guys. Dan tidak suka keributan dan hal-hal yang berbau toksik. Dia nggak suka guys. Dia lebih menjauhi hal-hal seperti itu. Apalagi yang bersangkut pautan masalah attitude, toxic people, orang-orang yang omongannya busuk,
buruk, kotor, dia lebih menjauhi hal seperti itu guys. Dia tuh membentengi dirinya dengan love yourself. Pokoknya jangan sampai seseorang tuh menyakiti hati dia. Dia lebih cenderung kayak punya tameng, punya immortal agar orang itu nggak bisa nggak bisa apa ya, bagaimana caranya kita menjauhi orang toxic people atau orang yang berkata-kata suka kasar, ya kita menjauhinya. Cara melindungi seperti itu, simple ya kan. Kayak kayak membatasi diri gitu loh guys. Dia tipe orang yang seperti itu sih, tebakan gue. Guys, btw gue rekaman di jam 4 pagi guys, 4:35, bentar lagi subuh. Jadi gue agak belibet ngomongnya, sorry ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Arifin ini guys ya, tebakan gue sih buat orang yang bernama Arifin ini guys ya, dia tuh selain percaya diri ya, dia adalah sosok anak yang agamis dan patuh terhadap orang tua. Kalau dalam urusan keluarga sih bisa dibilang Arifin ini adalah sosok yang lumayan mapan di antara keluarga yang lainnya. Dia itu sangat mencintai ibunya, tapi dia sayang ayahnya, tapi lebih dekat ke ibunya gitu loh guys. Dan dia ini tipe anak yang dimana suka mendoakan seseorang tuh secara diam-diam. Ibaratnya dia melihat tukang bakso di jalan, dia kayak, ya Allah semoga tukang baksonya laris manis. Kalau dia lihat orang lagi mungut-mungutin sampah, ya Allah lancarkan rezeki dia. Dia tipe orang yang bagus banget guys. Artinya dia itu good people lah. Pokoknya personality itu bagus. Dia itu selalu mendoakan kebaikan, dan dia itu tahu banget kalau mendoakan kebaikan pasti doa yang baik itu balik kepada diri kita sendiri guys. Dan dia itu tahu bahwasanya kalau kita mendoakan keburukan kepada seseorang, maka doa yang buruk itu balik lagi ke diri kita sendiri guys. Makanya itu personality Arifin ini sangat keren sih menurut gua guys. Arifin ini tipe cowok yang kalau udah berkeluarga itu adalah sosok yang pasif sih. Ya, bisa dikatakan suami-suami takut istri gitulah ya. Guys, ini tebakan gue ya, bisa benar bisa salah. Jadi have fun ya guys ya, jangan marah dong kalau salah tebakan. Kan kita main have fun, main tebak-tebakan. Nah, karena emang dia adalah orang yang suka, dimana itu orang yang nggak suka bikin masalah atau nyari masalah. Jadi dia itu lebih cenderung kayak kayak kalau ada masalah atau problem perdebatan kayak apa, dia lebih ngalah gitu loh guys ya. Dia lebih ke arah kayak iyain aja udah biar cepet kelar gitu loh maksudnya. Iyain aja udah, kasihan ya, kayak gitu ya nggak sih? Ngaku Arifin, ngaku-ngaku. Lu tipe orang yang kayak gitu nggak? Itu bahkan gue guys ya, bisa benar bisa salah. Arifin juga sosok yang mempunyai wibawa dalam segala tindakan. Saran dan tanggapannya itu selalu didengarkan dan selalu menjadi bahan pertimbangan. Dia adalah sosok yang bisa dikatakan sangat cocok untuk dijadikan kepala kepemimpinan dan ketua dalam berbagai macam pekerjaan, guys. Arifin mempunyai wawasan yang luas, guys, dan dia itu mudah menerima masukan, tidak anti nasihat. Dia itu lebih mau menggunakan ejekan atau cacian menjadi sebuah motivasi dan lebih ke arah cenderung membuat sesuatu perubahan yang optimal. Dia itu Arifin ini ya guys ya, vibes-nya itu adalah aura positif dan cenderung menciptakan keharmonisan dan keasikan. Pokoknya di mana ada Arifin, di situ ada keramian dan juga keharmonisan. Semoga kata-kata tadi dan konten hari ini bisa membuat orang yang bernama Arifin yang berada di seluruh dunia ini terhibur dan semangat lagi ya. Dan selalu ingat bahwasanya kamu adalah orang yang spesial dan jangan pernah biarkan seseorang merendahkanmu dan menjatuhkanmu. Oke? Jika ada ketidaksesuaian antara nama dan perilaku dalam kepribadian di atas atau di konten ini, tentu itu adalah hal yang wajar guys. Oke? Guys, buat kalian yang terhibur oleh konten ini dan kebetulan banyak benernya, terus kalian terhibur, kalian bisa kasih gue di pojok kanan bawah ini guys ya, donasi sukarela buat beli cilok guys. Nih BNI guys, nomor rekeningnya di sini. Terserah guys, mau 500, mau 1000, 2000, 3000, terserah. Oke, buat kalian yang merasa terhibur, kalian bisa donasi seikhlasnya buat beli cilok guys. Oke, thank you buat yang udah donasi. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan buat nama-nama Arifin yang donasi. Oh ya guys, terakhir menurut studi numerologi, nama Arifin ini guys yang mempunyai kepribadian ekspresif, mudah berbicara dan bersosialisasi tentunya. Dia juga menyukai seni dan menikmati hidup. Dia punya cara tersendiri dalam menikmati hidup. Oke guys, sampai sini dulu konten nama, sifat dan karakter buat orang yang namanya Arifin. Salam dari gue buat yang namanya Arifin yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di
video selanjutnya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Zaidah. Nah, buat kalian namanya Zaidah ya, buat kalian namanya Zaidah, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, bestie, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, nama Zaidah ini ya guys ya, menurut sumber namamia.com itu memiliki arti dalam bahasa Arab, artinya beruntung guys. Bisa juga bermakna makmur guys. Zaidah dalam bahasa karakteristik itu artinya memiliki keyakinan yang tinggi, cerdas, berjiwa petualang, selalu diberkati, dan keras kepala, dan juga bertanggung jawab guys. Ini semua sumbernya menurut namamia.com guys. Buat kalian pengen mengunjungi situsnya, kalian langsung ke deskripsi, di situ aku cantumin linknya ya guys ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses dimana kita akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Zaidah ini guys ya. Nah, Zaidah ini menurut Darussalam Channel, menurut gua adalah sosok perempuan yang sangat mudah dalam bergaul guys. Bahkan sama orang baru kenal sekalipun, dia sangat mudah akrab guys. Karena pembawaannya si Zaidah ini sangat fleksibel dan bisa menyesuaikan lawan bicaranya. Itulah yang membuat si Zaidah ini mudah mendapatkan teman guys. Artinya Zaidah ini adalah sosok yang fleksibel. Dia itu bisa berteman kepada siapa saja atau golongan apa aja guys. Ini bukan artinya munafik ya. Ini namanya seni dalam bergaul. Dia bisa serilit sama orang yang ngomong masalah drakor atau anak yang K-popers gitu, dia masuk. Terus anak anim dia juga bisa juga masuk, ngebahas itu juga ngerelate aja. Anak politik dia juga masuk juga, ngomong masalah agama juga, masak-masak juga. Pokoknya dia itu tipe orang yang fleksibel, menyesuaikan kepada lawan bicaranya. Oh, misalnya dia ketahui bahwa si lawan bicara ini orang tua, ya obrolannya seputar bisnis, tentang entrepreneur atau kepemimpinan. Kalau yang lawan bicaranya ini anak muda, anak kuliahan, dia bahas-bahas politik atau bahas-bahas pengalaman sewaktu di kampus dulu, pernah jadi apa aja, ngurus handle apa aja, ya seperti itu guys. Nah, Zaidah ini adalah si sosok yang fleksibel guys. Pokoknya fleksibel di sini pokoknya bisa menyesuaikan kepada lawan bicaranya. Itulah mengapa si Zaidah ini, tebakan gua, dia itu mempunyai teman yang banyak guys. Karena ya sifatnya yang seperti itulah yang membuat dia mudah dikenal dan mempunyai teman yang banyak. Dan tebakan gua, buat yang namanya Zaidah ini biasanya mempunyai teman yang banyak. Biasanya di SD, SMP, SMK, dia bahkan masih berteman dan menjaga hubungan silaturahminya itu. Bahkan sama teman-temannya, dia itu orangnya tidak sombong dan murah senyum guys. Dia adalah sosok yang mempunyai hati yang lembut dan mudah membantu sesama, tidak memandang umur atau gender manapun, cowok cewek, dia suka membantu dan berbagi. Ibarat kalian bertemu sama si Zaidah ini di umum ya, di tempat umum ya, dia itu kayak walaupun baru kenal sehari dua kali, dia kayak senyum aja gitu, berani nyapa duluan lah tipe orangnya tuh. Nah, kalau lagi papasan sama Zaidah ini dia itu bakalan menyapa kalian sambil teriak gitu loh. Kayak gemes gak sih? Bayangin baru kenal terus dia nyapa kalian di tempat umum. Salam ini ya, seru lah orang kayak gitu biasanya. Soalnya berani nyapa duluan guys. Kebanyakan dari kita kan gengsi ya kan, menyapa duluan, padahal menyapa duluan itu baik banget. Dan dia ini adalah sosok wanita yang mempunyai keunikan tersendiri dan sangat benar-benar mandiri. Dia sangat senang menjadi dirinya sendiri dan tidak suka diatur dengan tren atau ekspektasi orang. Dia senang dengan dirinya sendiri, dia bangga dan dia sangat mencintai dirinya sendiri, benar-benar self-love banget. Tipe orang yang pandai bersyukur dan tidak suka mengeluh ya si Zaidah ini. Bahkan dia sangat mencintai pekerjaannya saat ini.
Dia sudah bisa menghasilkan banyak uang dan membeli apapun yang dia inginkan sewaktu kecil. Zaida adalah sosok yang punya bakat dalam seni sih, tebakan gue ya. Nah, Zaida ini tulisannya bagus guys biasanya, dan sangat jago dalam urusan menggambar manual maupun digital. Guys, ini kita main tebak-tebakan ya, nebak sifat dan karakter seseorang yang bernama Zaida ini ya. Jika ada ketidaksesuaian antara nama dan perilaku dalam video ini adalah hal yang wajar guys ya, karena kita main tebak-tebakan, bisa benar, bisa salah. Semoga yang benar-benar itu, semoga yang baik-baik jadi doa, dan kalau ada yang tidak sesuai semoga itu benar-benar hal yang wajar ya. Nah, lanjut lagi guys ya. Dia juga mempunyai kepercayaan diri yang kuat yang tak tergoyahkan, dan dia sangat gak bisa kalau lihat anak kecil guys atau kucing. Kalau dia itu lihat anak kecil yang gemes, lucu, gendut gitu ya, bawaannya tuh gemes, kayak pengen gendong gitu loh. Kalau lihat kucing di jalan, bawaannya pengen beliin whiskas dan ngasih makan gitu ya. Pokoknya namanya Zaida ini suka memberi lah orangnya ya. Tipe si Zaida ini adalah kaum fleksibel, bisa bergaul di tempat umum yang banyak orang, namun kuat juga di kala sendiri guys. Oh iya, yang namanya Zaida ini dia sangat senang membuat makanan, dan masakannya itu entah kenapa enak banget biasanya ya, dan sangat sering mendapatkan pujian, suka bikin roti dan menciptakan resep-resep yang unik. Dari masakan-masakan yang dia buat, dia sering banget mendapatkan pujian, dan dia ini nggak bisa dipuji sedikit, bawaannya kayak melting gitu loh, kayak salting gimana gitu. Tipe orang yang bisa mengerti keadaan orang dan bisa menyesuaikan kesepadahan intelektual kepada lawan bicaranya guys. Nah, itulah si Zaida ya. Ya nggak heran sih, jadi dia itu mempunyai teman yang banyak karena perilakunya yang seperti inilah yang membuat dia itu disegani dan dihormati sama orang. Orang tuh bangga dan merasakan efek positif vibes saat bertemu si Zaida ini. Ya namanya Zaida ini walaupun dia cewek ya, tebakan gua dia tuh kayak kuat gitu loh, ikut latihan karate atau tapak suci gitu sih tebakan gua. Kalau nggak pernah lah ya, entah itu SMP, MTS atau SMA, pokoknya pernah ikut hal-hal yang seperti itu, kegiatan yang bela diri gitu. Walaupun dia cewek, dia tetap pokoknya struggling di masalah hal itu. Dia ya terkadang kan cewek ada yang kuat juga ya buat perlindungan atau dia apa-apain orang penjahat gitu ya kan. Dia itu kayak wanita yang bukan sembarang wanita, pokoknya tipe yang kuat dan mandiri banget. Oh ya, buat Ibu Zaida, guru aku, nah kebetulan namanya Zaida juga nih. Nah, misalnya nonton video ini, ibaratnya video ini viral dan ibu melihatnya, saya pengen ngucapin terima kasih banyak udah ngajarin saya ngedit dan memasarkan desain di Fiverr. Karena berkat ibulah, jadi saya ada tambahan uang jajan gitulah. Hehe, pokoknya ibu the best deh. Lagian ibunya gak pelit masalah ilmu, dia gak sombong, rajin menabung dan baik hati. Semoga Tuhan Allah menjaga ibu dan keluarga ibu ya. Buat Ibu Zaida yang nonton video ini ya, siapa tahu ibunya nonton ya kan. Ya, ucapan terima kasih aku buat guru aku, kebetulan namanya Zaida juga guys. Oh iya, minusnya si Zaida ini ya, kalau tebakan gua sih dia itu mempunyai perubahan mood atau emosi yang kurang stabil. Misal paginya seneng banget, ntar tiba-tiba malamnya bete gitu. Terus biasanya si Zaida ini saking sibuknya dan punya dunianya sendiri, kadang kalau dihubungi balasnya lama sih, dan kadang sering bangun kesiangan gitu. Kalau dalam urusan cinta, si Zaida ini adalah sosok yang dewasa, yang bisa mengerti pasangannya, dan setia sih. Ibu yang baik bagi anak-anak, penyayang anak-anak dia. Nah, menurut studi numerologi yang sumbernya menurut namamia.com, nama Zaida ini punya kepribadian ekspansif, visioner, petualang, menggunakan kebebasan dengan cara konstruktif. Oke guys, buat kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa dilihat di bagian bawah pojok kanan, itu ada donasi sukarela buat beli cilok yang anggapannya buat upgrade kualitas di masalah channel inilah, entah itu kita upgrade laptop atau kepentingan yang lainnya. Pokoknya untuk perkembangan channel ini biar bisa menghibur kalian semuanya. Dan buat kalian yang pengen request pembahasan apa lagi yang bakalan kita bahas, entah itu kita bahas nama keluarga kalian, bestie kalian, teman-teman kalian langsung drop di bawah
kolom komentar ya. Dan terakhir, salam dari gue buat orang yang bernama Zaida ini yang berada di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya ya guys ya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa jika lo suka di komen, like, share, dan komentar. Oke guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Zakiyah. Nah, buat kalian namanya Zakiyah, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, bestie, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Nah, langsung saja ya guys ya. Arti nama dan sifat dari karakter orang yang bernama Zakiyah. Zakiyah ya guys ya, dalam bahasa Arab artinya tumbuh dengan baik. Zakiyah dalam bahasa Arab artinya bisa bermakna yang baik. Nah, sumbernya menurut namamia.com guys. Nah, cukup jarang dan rare banget ya orang yang bernama Zakiyah ini. Kita bahas secara umum ya guys ya. Zaki bisa berarti laki-laki, kalau Zakiyah biasanya perempuan ya. Jadi kayak kalau gabungan keduanya kayak Zakiyah itu kayak langka banget gitu orang yang punya nama itu. Kayak unik gitu loh. Nah, menurut Darussalam Channel, tebakan gua buat orang yang bernama Zakiyah ini lumayan langka sih namanya. Ibarat item dalam game itu ya, rare. Rare tuh kayak game yang itemnya tuh sulit didapetin, dan ibaratnya kalau didapetin dijual itu mahal. Ya, pokoknya rare lah, langka lah, item langka lah ya. Nah, kalau gua tebak yang namanya Zakiyah ini punya teman yang banyak sih. Iya, tebakan gua buat Zakiyah, dia mempunyai teman yang banyak. Zakiyah ini adalah sosok yang mudah bergaul dan berinteraksi guys. Sangat mudah dalam mendapatkan teman. Bahkan dengan orang baru pun, dia dengan mudah untuk bisa serelate dan dalam pandangan interaksinya. Kayak mudah banget gitu, kayak berinteraksi, kayak nyalur apa ya, kayak masuk aja gitu loh. Biasanya kan orang ada yang kalau ketemu orang baru tuh kayak ntar dulu deh, ini dulu deh. Kalau Zakiyah enggak, kayak oh ya gas, asikin aja gitu. Mudah banget kayak bergaul sama orang baru pun, bahkan orang baru yang baru kenal pun bisa merasa nyaman bersama Zakiyah ini. Karena dia yang bernama Zakiyah ini tipe orang yang tidak egois guys. Ya, dia itu kayak bisa banget membuat orang bercerita dengan lebih detail tentang siapa dirinya dan kehidupannya. Dan Zakiyah ini adalah sosok pendengar yang baik. Jadi kadang dia itu selalu menjadi tempat curhatan teman-temannya yang lagi galau gitu sih. Jadi kalau kalian berteman sama Zakiyah atau baru kenalan atau baru berjumpa sama si Zakiyah ini ya, nah si Zakiyah itu bisa banget melontarkan pertanyaan yang membuat kamu itu asik banget menceritakan kehidupanmu. Sampai terkadang hal-hal yang privasi yang sebenarnya nggak usah diceritain, lo jaga erat-erat gara-gara ketemu sama Zakiyah itu bisa sampai lo ceritain gitu loh secara nggak sadar gitu loh. Pas pulang-pulang baru, kok gue cerita semua tentang gue ke dia sih, kayak gitu loh. Jadi dia ini kayak bisa banget membuat kita tuh bercerita dengan leluasa dan merasa nyaman gitu loh. Tapi sampai kadang sampai membuat privasi kita terbongkar sendiri saking nyamannya gitu loh. Dan dia adalah seseorang yang paling cocok untuk jadi tempat curhat, karena dia adalah pendengar yang baik dan selalu memberikan solusi tersendiri, solusi yang baik bagi temannya yang sedang bermasalah. Nah, Zakiyah ini guys ya adalah sosok yang sangat menghargai privasi dan perhatian dengan teman-temannya. Bahkan dia mengingat dan mencatat kapan teman-temannya itu lahir di bumi ini guys. Kayak ulang tahun teman-temannya dia tahu dan kadang ngucapin gitu loh. Dia adalah sosok yang good personality dan tidak mudah baperan. Pokoknya itu dia sangat menghargai yang namanya privasi. Ibaratnya dia nanya-nanya nih ya, terus pertanyaannya itu sensitif dan lo bilang kayak kalau sampai situ pertanyaan gue nggak bisa jawab karena privasi gue, dan dia kayak memaklumin, oh ya sorry ya gue sampai nanyain sampai ke situ, oke kita bahas yang lain lagi gitu. Nah dia bijak banget gitu guys. Dan orangnya tipe orang yang open minded dan tidak terlalu mengkekang atau menghakimi orang, nggak suka nyari keributan atau menghakimi sampai meneraka-nerakakan orang, nggak. Dia tipe orang yang kayak zona aman gitu loh. Kayak iya zona aman. Dan sosok yang good personality dan tidak mudah baperan. Artinya dia itu
kayak mempunyai kepribadian yang baik gitu loh. Mudah berteman, berbicara juga bisa menyesuaikan kapasitas orang yang ditemuinya. Misalnya dia ketemu sama orang tua, dia ngobrolin masalah politik, masalah bisnis. Kalau ketemu sama anak kecil, dia membawakan obrolan yang kayak dongeng-dongeng, cerita-cerita fiksi. Kalau ketemu sama anak-anak yang muda, dia ngobrolin masalah bisnis atau hal-hal yang berbaur tentang perkuliahan, mungkin sejarah. Pokoknya dia bisa menyesuaikan kepada siapa lawan bicaranya gitu loh. Nah, selanjutnya, itulah mengapa ya siapapun yang kenal sama dan dekat sama si Zakia ini sangat merasa nyaman banget. Terkadang orangnya saking sangat nyamannya itu ya, kalau sendiri dia itu beda kalau sama si Zakia ini guys. Terkadang orang kan sangat nyaman sendiri ya, maksud gue ya, nih gue sedikit belibet, sorry ya. Terkadang orang kan sangat nyaman kalau sendiri, dan itu beda banget sama si Zakia ini. Nah, si Zakia ini merasa nyaman dan aman jika dikelilingi orang banyak. Nah, kayak orangnya tuh nggak bisa sendiri gitu loh. Kayak sendiri itu dia merasa lemah gitu. Tapi beda cerita kalau dia digerombulin sama teman-temannya. Pokoknya nggak bisa sendiri sih. Yang namanya Zakia ini tebakan gua. Harus beramian atau harus dirame-rame gitu loh. Dan juga Zakia ini seperti memiliki sosok kepemimpinan gitu sih. Siapa aja yang kena ajakan si Zakia ini bakalan sulit untuk nolak, dan dia ini selalu bisa menempatkan diri. Orangnya nggak suka caper dan selalu bisa memanfaatkan segala keadaan yang ada. Nggak suka caper ya guys ya. Maaf, saya sudah mencari perhatian semaksimal mungkin. Ada memenya kayak gitu, lucu banget anjir. Ya pokoknya dia nggak suka caper. Nah, dia ini tipe pekerja keras dan sangat senang jika mendapatkan pujian, guys. Dia ini ya kalau dipuji sedikit aja kayak meleot gitu loh, kayak melting gitu loh. Kalau dia dipuji orang ya, tuh kayak nyari bahan dan langsung muji balik gitu loh. Dia tuh tidak membiarkan orang itu memuji dia aja, dan dia tuh kayak nyari bahan juga buat ngepuji balik. Jadi nggak satu pihak aja yang kayak di meltingin, dia pengen meltingin balik gitu loh. Dia itu tipe orang yang kalau diberikan kebaikan bakalan membalas dengan kebaikan berikutnya. Misalnya lo ngasihin si Zakia nih hadiah ya, entah hadiah berupa apa, baju atau apa ya, dia bakalan ngasih hadiah balik. Gak mau kayak asal terima aja, enggak. Bakalan membalas kebaikan dengan kebaikan. Lo kasih dia baju, kamu ngasih dia baju, dia mungkin ngasih lo sepatu atau apalah gitu. Zakia ini adalah orang yang paling gak bisa lihat orang kesusahan, guys. Karena dia pintar juga. Bahkan dia kalau lihat orang kesusahan di depan dia itu, tangan dia kayak gatel banget gitu loh, pengen bantu. Dia juga gak pelit masalah PR. Dan kalau lihat pengemis di jalan, auto ngasih. Dan karena kebaikan bagi dia itu harus disegerakan. Kalau kita mau memberi tapi kita mikir-mikir nih ntar duitnya dibuat mabuk lagi, nih ya orangnya keburu pergi, guys, dan kamu nggak mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik gitu loh. Nah, tugas kita tuh nggak sampai ke sana. Ibaratnya kita melihat sebuah orang yang kesusahan ya bantu. Masalah itu dibuatin atau enggak ya itu urusan nanti. Nah, Zakia ini juga asik banget, gak baperan dan selalu menciptakan suasana vibes yang positif gitu loh. Ibarat lo anak yang overthinking dan punya negative vibes, kamu duduk dan ngobrol sama si Zakia ini bakalan merasakan ketenangan gitu sih. Karena orangnya positif banget, anting namanya negative thinking. Tipe anak yang sangat menghargai pemberian atau hadiah kecil apapun, dan pemberian sekecil apapun itu dia sangat menghargainya, guys. Gak mudah bilang cinta, dan dia ini tipe orang yang tahu bahwa dirinya itu harus diperjuangkan karena dia itu tahu betapa berkualitasnya dirinya. Nah, keren nih orang yang tahu kualitas dirinya itu keren. Dia nggak sembarangan kalau memilih cinta, guys. Tipe anak yang jarang banget bikin status, tapi sekali bikin status selalu hal-hal yang mencangkup pencapaiannya, terus tiba-tiba sukses, tiba-tiba nikah, tiba-tiba bisnisnya berkembang atau bercabang di mana-mana gitu sih. Kalau bikin status dia yang masalah baper-baper atau masalah yang kayak meleot atau suasana hati galau-galau tuh dia anti banget sih yang seperti itu sih. Dia kayak nggak mau gitu loh terlihat dalam media sosial atau dilihat orang lain dia tuh kayak lemah, tuh nggak mau dia itu ingin selalu dilihat dirinya itu kuat. Ya, Zakia ini dalam urusan cinta dia sedikit cuek tapi sayang banget. Tapi ya gitu, gengsi, namanya juga cewek ya guys ya, gengsi. Sedikit cuek itu kayak
gue pengen lihat usaha lo gitu loh. Tapi udah pertengahan dia kayaknya bakalan bucin sih, ibaratnya sudah kayak jalan setahun 2 tahun gitu. Kalau sampai 2 bulan 3 bulan dia masih cuek. Dan dia ini sangat jago dalam memberikan kenyamanan dan sangat pandai mengontrol emosi dan menaik turunkan emosi pasangannya sehingga hubungan lebih asik dan tidak boring. Kalau hubungan nggak ada kayak drama-drama itu kan kayak berjalan senang-senang doang kan nggak asik ya guys ya. Jadi kayak harus ada nuansa-nuansa naik turunnya emosi biar stabil gitu loh. Kita merasakan kesenangan, kadang kesedihan, kesenangan, kesedihan kayak gitu. Nah, kalau minusnya ya paling dia yang namanya Zakia ini teledor, orangnya gokil, kadang nggak tahu malu kalau bercanda di depan umum, kayak B aja gitu loh. Kalau makan banyak, ya ini kalau makan banyak tapi sulit gemuk. Kalau tidur kadang ngorok dan sholatnya itu kadang kurang tepat waktu guys. Tapi ini bisa benar bisa salah ya guys. Gue nebak-nebakan dulu, gue main tebak-tebakan nih kan. Astaga, gue belibet banget ngomong. Kita main tebak-tebakan, yang namanya tebak-tebakan bisa benar bisa salah. Nah, terkadang ya, tebakan gue ini ya, si Zakia ini kita tebak kadang nggak semua. Kadang sholatnya itu kayak kurang tepat waktu gitu sih, ya nggak? Tapi gue yakin dia bakalan segera memperbaikinya setelah nonton video ini. Karena lu tuh udah keren, good personality, apalagi kalau memperhatikan masalah sholat, bakalan perfect dah. Nah, menurut studi numerologi ya guys ya, nama Zakia mempunyai kepribadian peduli sesama, dermawan, tidak mementingkan diri sendiri, patuh terhadap kewajiban, ekspansif, dan kreatif. Oke guys, menurut studi numerologi ini sumbernya namamia.com ya guys ya. Buat kalian yang suka dengan konten ini dan buat Zakia yang sudah nonton video ini sampai selesai, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang suka dan mendukung channel ini, kalian bisa lihat di bagian bawah pojok kanan itu ada tulisan donasi sukarela buat beli cilok guys. Buat kebutuhan konten mungkin kita akan upgrade laptop atau kepentingan yang lain, entah 1000, 2000, 3000, terserah aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Doni. Buat kalian yang namanya Doni, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di sini, menurut sumber namamia.com, Doni dalam bahasa Inggris artinya penguasa dunia guys. Nah, buat kalian namanya Doni, kalian mempunyai arti atau makna tersendiri atau ada makna tersendiri dari pemberian orang tua, kakek nenek kalian. Kalian bisa menambahkan di bawah kolom komentar guys. Ditunggu ya guys ya untuk tambahannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam proses di mana kita akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Doni ini guys ya. Nah, menurut tebakan Darussalam Channel, ya buat anak yang bernama Doni ini, dia itu adalah sosok yang memiliki kemauan yang keras dalam mengerjakan segala hal. Tipe orang yang tidak mudah menyerah dan selalu mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapinya guys. Jadi dia itu tidak pernah menyerah jikalau mendapatkan sebuah masalah ya guys ya. Jadi dia tuh kayak punya solusi tersendiri dalam menyikapi dan menghadapinya. Pantang menyerah orangnya guys. Doni ini dia kalau kerja tidak mau sembarangan guys. Dia selalu bekerja dengan profesional karena baginya jika kita kerja biasa-biasa saja maka hasilnya juga biasa-biasa saja guys. Dan kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh maka hasilnya pun juga akan sungguh-sungguh. Kayak seperti sebab akibat kayak gitulah. Pokoknya kalau lebih ke arah sungguh-sungguh hasilnya juga akan maksimal. Itu menurut Doni ya buat tebakan gua. Doni ini adalah sosok lelaki yang mempunyai berbagai macam bakat sih. Jadi mulai dari bermain game dia itu jago, bermain gitar juga jago, main musik, drum band atau drum atau piano juga lumayan bagus. Bisa semua tapi terkadang lebih ke bakat dalam musik itu di bagian gitar sih tebakan gua. Terkadang ya dia itu sering terjun dalam bakat berbisnis. Entah kenapa apapun yang dihandle-nya bakalan menjadi mulus dan terkendali. Dia walaupun bakatnya ada di game, main gitar dan musik dan seni yang lainnya, dia juga ada bakat dalam bidang bisnis guys. Ini tebakan gue ya guys ya. Nah, dia itu bisa membuat barang yang tadinya biasa-biasa menjadi barang yang luar biasa dan mempunyai nilai jual guys. Bisa mempengaruhi orang dengan cara bicaranya. Seperti mempunyai wibawa dalam pembawaannya, dalam berkomunikasinya. Kayak siapapun yang kena ajakan si Doni ini bakalan sulit untuk nolak.
Jadi kalau dia itu menemukan barang biasa-biasa saja ya, dia itu bisa membuat barang yang tadinya biasa-biasa itu menjadi luar biasa, kayak dikembangkan lagi gitu loh. Setelah dikembangkan, dikemas, diberi label, dilogoin, terus dijual dan memiliki label atau nilai tersendiri dari barang itu tadi. Dia kayak bisa mengembangkan suatu bisnis atau ide yang bisa dijual gitu loh. Jadi bisa mendapatkan income di sananya. Pokoknya orang itu cenderung kreatif sih menurut gua. Doni adalah orang yang omongannya itu dan sarannya itu didengar guys. Dalam tongkrongan, dia ini adalah sosok yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Ada Doni sama tidak Doni itu seperti ada bedanya guys. Doni ini bisa membuat suasana yang tadinya biasa saja menjadi suasana yang asik dan menyenangkan guys. Jadi kalau ada Doni dalam tongkrongan itu kayak asik aja gitu. Jadi ada bahan obrolan dan pembahasan yang menarik. Tapi kalau nggak ada Doni itu kayak garing-garing gimana gitu. Kayak sepi atau krik-krik gitu loh. Jadi Doni ini tipe orang yang dimana kedatangannya tuh lumayan ditunggu-tunggu sih. Kayak ada Doni itu asik aja gitu sih. Dalam pembawaan komunikasinya, Doni ini punya retorika yang bisa membuat sosok yang mendengarkannya itu menjadi kagum dan terpesona, guys. Sangat sering menjadi moderator dan pembawa acara dalam perkuliahan atau di organisasi. Jadi tipe yang namanya Doni ini tebakan gue adalah anak yang dimana kalau habis kuliah itu nggak langsung pulang, tapi malah kayak mencari pengalaman dari organisasi ke organisasi yang lainnya. Dan paling sering ngomong-ngomong sama ngobrol itu sama kakak tingkat gitu. Karena kalau ngomong sama teman lokal tuh kadang kayak kurang nyambung atau kurang aja gitu. Kalau kita ngobrol sama cutting atau yang lain itu kayak wawasan jadi bertambah gitu loh. Dan dia tuh mudah banget bergaul guys. Dan mudah berteman. Kayak dia tuh bisa menyesuaikan kepada lawan bicaranya. Kayak misalnya ada orang yang lebih tua ya dia bawainnya topik masalah politik, pembisnis atau hal-hal yang seperti itulah. Kalau dia lihat teman yang di bawah adik cutting-cutting di bawah kayak semester 1, semester 2 ya obrolannya tentang kepemimpinan. Pokoknya bisa menyesuaikan kepada siapa lawan bicaranya. Pokoknya yang namanya Doni ini dia jago berkomunikasi dan jago tampil sih. Tipe orang yang didengarkan lah obrolannya tuh, omongannya. Doni adalah orang yang berkualitas, anti banget buat ngemis-ngemis cinta ya guys ya. Dan lebih memilih fokus dalam urusan membangun pengembangan dirinya. Menurut dia, jika fokus kepada diri kita sendiri, mengembangkan diri kita mulai dari badan yang bagus dan komunikasi yang baik, dan keuangan, cewek mah datang sendiri sih kayaknya. Ya pokoknya Doni lebih ke arah situ sih. Jadi kayak nggak ada waktu buat ngemis-ngemis cinta gitu loh. Dia tuh fokus kepada dirinya bagaimana caranya membangun tubuh yang ideal, tubuh yang bagus. Terus dia tuh jago dalam personalitinya itu jago ngomong, ngobrol dan berkomunikasi, circle-nya yang bagus. Jadi hidupnya tuh berkualitas gitu loh. Nggak hanya diem di kamar nungguin chat doi, nggak ngapa-ngapain sampai di kamar sampai kamarnya bau busuk. Dia nggak melakukan hal yang seperti itu. Nggak menunggu cewek. Dia lebih ke fokus pada dirinya. Kalau kita fokus kepada dirinya, itu sumpah, cewek bakalan datang sendiri. Anjay, kok gue jadi ceramah ya guys ya. Sorry ya guys ya. Nah, jadi tebakan gue buat yang namanya Doni ini, dia simple sih. Kalau dalam urusan cinta, dia nggak terlalu ribet. Kayak take it easy aja sih. Ambil dengan cara yang mudah aja. Nggak terlalu dipikirin, nggak usah terlalu dipikirin, tapi fokus kepada diri lo. Tapi kalau dalam urusan cinta, jika dia menemukan pasangan yang tepat, si Doni ini bakalan bucin dan sangat senang memberikan hadiah kepada pasangannya. Dia ini sulit ya, kayak cuek gitu, tapi sekali jatuh cinta adalah kayak lebih ke arah bucin sih. Paham nggak? Artinya dia tuh nggak ngemis-ngemis cinta nih, selama dalam waktu yang lama. Tapi sekali dapat pujaan hati yang tepat, dia bakalan bucin sebucin-bucinnya. Sampai sedikit-sedikit aja kalau dia kagum sama ceweknya bakal ngasih hadiah kayak gitulah. Doni ini tipe orang yang cermat dan teliti. Sangat memperhatikan urusan kebersihan, dapat dipercaya dalam sosok pendengar yang baik dan gemar menolong. Dia kalau berpakaian tuh simple, rapi, gak terlalu banyak aksesoris kayak cincin, kalung, gelang, macam-macam. Pokoknya simple. Berpakaian yang simple, menarik, tapi rapi, bersih, harum. Memperhatikan masalah kebersihan. Kayak lebih ke arah perawatan juga dalam tubuhnya. Walaupun dia cowok ya ada skincarean juga lah. Yang itu hal yang wajar sih sekarang. Pokoknya orangnya ini bersihan lah, nggak jorok. Terus dia ini cermat dan teliti. Jadi hati-hati ya buat kalian yang pengen ngakalin si Doni atau berusaha untuk berbuat jahat sama si Doni. Mungkin dia kayak pura-pura bego gitu sih. Tapi pada aslinya, pada
pembawaannya dalam hatinya dia tahu bahwasanya lu ngakalin gue gitu loh. Jadi dia tampilannya mungkin kayak pura-pura bego, tapi dalam hatinya dia tahu bahwasanya oh ini ngakalin gue nih. Jadi dia cermat dan teliti, sangat berhati-hati lah orangnya. Dia terkadang juga gemar menolong, guys. Jadi ibaratnya ada orang kesusahan di depan mata dia tuh, kalau dia berusaha ada nuansa keberanian dan bisa membantu orang itu, ya disegerakan kebaikan tadi. Oke guys, sampai sini dulu kita membahas arti nama Doni. Buat kalian yang suka dengan channel ini, konten ini, buat kalian yang namanya Doni, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa dibagiin kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini. Terus buat kalian pengen request pembahasan apa lagi yang bakal kita bahas selanjutnya, nama siapa lagi, nama keluarga kalian, teman kalian, doi kalian, atau kerabat kalian, bestie kalian, kalian bisa request di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini dan merasa terhibur, kalian bisa lihat di bagian bawah pojok kanan itu ada donasi sukarela buat beli cilok guys. Donasinya sukarela, mungkin 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, terserah sukarela. Ya buat kebutuhan channel inilah. Mungkin upgrade laptop, upgrade keyboard, atau kapasitas yang lainnya lah. Biar kita bikin channel konten lebih bagus lagi dan gak ngalek-ngalek lagi. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari gue buat yang namanya Doni yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kami memberikan doa terbaik kami untukmu. Ingat, percayalah pada kemampuanmu. Kami tahu kamu bisa untuk mewujudkan impianmu. Hargailah semua orang. Jangan pernah meremehkan siapapun orang yang sedang berada di depanmu. Hargai dengan cara mendengarkan, karena setiap orang berhak untuk didengarkan. Ini akan berdampak pada perilakumu dalam mencapai kesuksesanmu. Dan ingat, tertawalah, jangan terlalu serius. Ciptakan kebahagiaan dalam sekitarmu. Semoga apa yang kamu usahakan hari ini cepat tercapai. Ingat, imbangi duniamu dengan akhiratmu. Kejar akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Doakan orang tuamu dan rajin-rajin bersedekah, karena sedekah akan mendobrak rezekimu, dan rezeki pasti akan datang padamu seperti kematian pasti akan menjemputmu. Ayo, ciptakan kebahagiaan dan cinta di sekelilingmu. Subscribe jika rasa channel ini bermanfaat. Like jika kalian merasa semuanya benar. Berikan komentarmu jika kalian ingin request nama atau pembahasan apa yang menarik untuk dibahas. Dan bagikan ke teman atau keluargamu agar mereka bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.